call me Zen. In this video, I will do an interpreting practice using a simultaneous interpreting. What is simultaneous interpreting itself? Simultaneous interpreting itself is an interpreting where there's both speaker and the interpreter speaks at the same time. I'm going to use Anies Baswedan's video as this interpreting practice. So let's do it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas satu This buku time we will yang discuss a menarik book that is dan interesting relevan and dengan relevant to kehidupan our kita lives today. hari-hari ini. The Judulnya title is The Death of Expertise atau or The Death Kematian of Expertise. Kepakaran, kematian keahlian. Ini karya This is a Tom work by Tom Nichols. Nichols. Ini di bahasa This is Indonesia ya. Indonesia. Jadi So ini this is a adalah story cerita about tentang resistance perlawanan to terhadap pengetahuan yang telah established mapan dan and its mudaratnya. harms. Teman-teman sekalian Everyone, barangkali pernah we may have menyaksikan witnessed or atau merasakan experienced fenomena a di mana phenomenon pendapat where ahli experts' opinion tidak are not dihargai, respected. atau Or you bahkan may mungkin pernah have even met ketemu dengan someone who orang yang feels merasa like serba tahu they know segalanya everything just hanya by dengan reading membaca some beberapa artikel di articles on the internet. Nah, Well, kalau if iya, so, then maka it's very buku ini jadi interesting menarik untuk to be read dibaca together. sama-sama. Tom Tom Nichols ini Nichols adalah is a seorang profesor professor ilmu of politik. political science. Dia mengangkat He raises isu these penting important ini tentang issues, bagaimana how our masyarakat kita society is semakin increasingly menolak rejecting keahlian, expertise, menolak rejecting pengetahuan knowledge yang sudah that has mapan been established, dan and menyebutnya calling sebagai it the kematian death of keahlian. expertise. Apalagi Especially bila ada if pemimpin there are yang leaders who reject menolak expertise, keahlian, bila ada if there are pemimpin yang leaders tidak who don't listen mendengarkan to pakar, experts, tidak don't menghargai respect ilmu science, pengetahuan, maka then the efeknya effect akan will luar be biasa. extraordinary. Buku ini This book menggambarkan describes those fenomena-fenomena itu. Apa yang What happens terjadi? First, Pertama, Nichols Nichols ini explained menjelaskan in his pendapatnya opinion bahwa that saat ini we kita are hidup di currently era living in di an era mana where many banyak orang people feel merasa their pendapat opinions mereka are matter sama as berharganya valuable dengan as pendapat those of para ahli. experts. Ini bukan This is hanya not just tentang about skeptisisme yang skepticism, sehat, which is tapi healthy, ini but lebih it is pada more of a penolakan total total rejection terhadap of pengetahuan proven yang knowledge sudah itself. terbukti. For Contoh, example, misalnya if a patient jika pasien started to mulai diagnose mendiagnosa diri sendiri lalu and then menolak reject the saran advice dokter, of a doctor, menolak reject saran the advice of a spesialis, specialist, atau jika or orang if a awam layperson merasa feels bisa that they can menggantikan replace an insinyur dalam in membangun building a jembatan, bridge insinyur or sipil. civil engineering. Kelihatannya It seems konyol, ridiculous, tapi ini but sering it terjadi happens di often dalam in life, kehidupan and kita we do it sehari-hari. every day. Nah, lalu Well, then salah one satu konsep of yang the menarik interesting concept that yang is digambarkan di described sini here dibahas is oleh Nichols discussed adalah by Nicholas efek is the Dunning-Kruger Dunning-Kruger. effect. Apa ini? What is this? Nih ada grafiknya. There is a Ini graph for adalah this. fenomena This is a psikologis psychological phenomena di mana orang where dengan people with low kemampuan rendah abilities cenderung tend to overestimate pada their kemampuan ability. dirinya. Jadi So, imagine bayangkan when seseorang yang someone baru who belajar just main learned to catur play selama chess for a seminggu, week, seneng and they nih main really catur, enjoy playing chess. saking senangnya merasa They saya udah happy and feel pakar like they are an dan expert, seakan-akan sudah and bisa as if they mengalahkan can beat the grandmaster. Dan ini And this terjadi dalam happens urusan-urusan in lebih more serius. serious matter. Kalau buat If it's catur for kan chess, kelihatan it lucu looks ya, funny, but tapi dalam in kenyataannya reality, there are ada yang people baru who have baca only sedikit read saja a bit sudah and berani already berbicara dare to panjang, speak up, sudah berani already melawan dare to fight ahli yang against sudah expert who have teruji, been tested, dan itu and that sering kita often we temukan find di banyak many tempat. places. Ini yang The vertikal vertical one adalah is the confidence, keyakinan diri. self-confidence. Then Lalu the yang horizontal one horizontal is ini wisdom. adalah wisdom. Wisdom Wisdom itu apa? itu- Unsurnya Wisdom knowledge consists of dan knowledge and experience. experience. Pengalaman dan Experience and pengetahuan. knowledge Itu menghasilkan produce disebut what is dengan called wisdom. wisdom. Nah, Well, pada when you saat have just baru learned belajar a sedikit, little, itu your confidence-nya confidence naik tinggi rise sekali. very high. Lalu Then the semakin more you belajar, learn, makin the banyak, more makin you sadar aware of apa what yang dia he did tidak not ketahui. know. Jadi So di at awalnya first, we merasa felt yakin betul saya sure menguasai, that I had makin mastered, belajar, and the more we makin learn, sadar, the more we lalu become confidence-nya aware, itu turun. The confidence Kenapa started to confidence go. turun? Karena Why makin that? Because sadar the more you ada aware, banyak the hal yang more saya tidak things tahu. that you don't know. Nah, pada saat itu At the kemudian time, terjadi learning proses process pembelajaran, took places. dapat pengalaman You got baru, new pengetahuan experiences, baru, mulai new secara confidence, gradual, and begin gradually, keyakinan diri itu tumbuh self-knowledge lagi, will grow again terus and gitu. continues like Nah, that. kemudian Then sampai di it reaches fase this phase menjadi of becoming pakar. an Nah, expert. apa yang sesungguhnya So what terjadi? really happens Nanti gini, is kita menyaksikan we see ada that there is akses pada access to informasi yang information that is begitu so luas broad sekarang. now.
Bila Whereas in the dulu past, the sumber source of informasi itu information was terbatas, limited. sekarang Now sumber the source informasi of itu ada di information tangan kita. is in our hands. Internet The telah internet has membuat given kita us punya akses access pada informasi yang luar maximally biasa. extraordinary. Tapi But Nichols juga lewat buku ini in this mengingatkan book reminds us bahwa that ini this makes us membuat kita rentan vulnerable terhadap to misinformasi. misinformations. Media sosial memungkinkan allows siapa anyone, saja, di mana anywhere, saja, kapan anytime saja to untuk spread menyebarkan their opini opinions, mereka. Tidak tergantung regardless of kepada their kepakarannya. expertise. The Efeknya, effect is that the suara voice of pakar the yang real expert sesungguhnya is sering often tenggelam drowned on this dalam ocean lautan opini yang of tidak this punya dasar. business opinion. Ini kenyataan In yang reality, kita hadapi we hari face ini. this Yang kedua, days. tentang Secondly, pendidikan tinggi. about higher education. Nichols dalam in bukunya this ini book mengkritik sistem criticized pendidikan a tinggi modern. higher education Bukan system. hanya Not ini tidak only bersifat does it not Indonesia, tell tapi story ini of adalah Indonesia in a global fenomena global. that Bahwa pendidikan tinggi telah higher berubah education has changed, menempatkan placing mahasiswa students as sebagai consumers konsumen, dan and higher pendidikan tinggi education as seakan-akan if it were a komoditas commodity untuk to be diperjualbelikan. bought and sold. Mahasiswa So they're dianggap sebagai unconsidered konsumen, consumers, bukan not sebagai murid. students. The Efeknya, effect is that many banyak perguruan universities tinggi lebih fokus pada focus more on the kepuasan satisfaction si of the mahasiswa students itself daripada rather than the kualitas quality of pendidikan. educations. Ini efeknya apa? What is the Efeknya effect? menghasilkan The effect is sarjana producing atau lulusan graduates who are yang highly percaya confident, dirinya but tinggi, tapi The kompetensinya competence is not tidak high. tinggi. Ini This is the fenomena second kedua yang phenomenon dia that tangkap. he noted Yang here. ketiga The third one is adalah tentang about the implikasi untuk implication demokrasi. for democracy. Ini mungkin yang This is paling perhaps the mengkhawatirkan. most worrying. Apa itu? What it is the Dampak impact of fenomena this ini phenomenon terhadap on demokrasi. The Dampak death matinya of kepakaran. expertise Nichols argues berpendapat that bahwa demokrasi yang healthy sehat itu democracy, it membutuhkan warga require negara yang an informed, informed yang citizen terinformasi, who yang menghargai value kepakaran. expertise. Jika If we kita reject menolak pendapat experts' pakar opinion dalam in menyusun formulating kebijakan, policy, bagaimana how kita can we bisa deal menghadapi with masalah-masalah complex kompleks, problem misalnya such as perubahan climate change, iklim, atau beberapa or waktu some lalu time kita ago merasakan we felt the pandemi. pandemic. Jadi contoh So, nih, example, saat after the terjadinya pandemic pandemi, occurred, itu it was a ujian test bagi for pengambil policymakers kebijakan. to Apakah pengambil do kebijakan policymakers menyandarkan rely on science pada ilmu or not? pengetahuan atau tidak, refers to merujuk expert kepada pakar or not. atau tidak. Itu That's ujiannya. the Di saat test itu at kita the bisa time. menyaksikan We can't siapa yang see who percaya ilmu believes in pengetahuan, science siapa and yang who tidak, doesn't. siapa yang Who menggunakan uses pakar, expert, siapa who yang tidak. doesn't. Jadi kalau So, hari if ini today we look kita tengok again lagi nih at this contoh-contoh example, pada for masa example, pandemi, during the pandemic, kita akan we will see menyaksikan example contoh-contoh langkah-langkah steps that yang degrading merendahkan ilmu pengetahuan. science. Kenapa? Why? Karena Is it pengambil because the kebijakan policymaker di at the level city kota, level, di level at the nasional national level, do tidak not use menggunakan experts? pakar. Saya I ingat pada remember masa during the pandemi itu, pandemic when waktu we kita mau wanted to make mengambil decisions, keputusan, we kami always selalu undang invited ahli epidemiologi, epidemiologists, para health ahli-ahli experts, kesehatan, dengarkan listen to what apa they kata say mereka tentang langkah yang harus about the dilakukan. steps that Supaya need to apa? be taken. So Supaya what? kita So that we kerjakan can itu do the adalah right hal yang thing. benar. That's Itu sebabnya why dia he mengatakan salah satu one of the implikasi bagi implications for demokrasi ini democracy is adalah when ketika decisions pengambil makers are keputusan faced berhadapan with dengan situation where there situasi are di mana opinions ada opini yang that barangkali may not tidak be mendasarkan based pada on kepakaran expertise dan and are bergolak widely luas circulated dengan ada saran advice dari from pakar experts yang that belum are tentu not necessarily itu populer popular because karena they compete on social media bertanding di sosial and media they kalah. lose. Well, Nah, this is where the disinilah issues kenapa soal become demokrasi so itu menjadi menarik. interesting. Saya mengalami I sendiri experienced it ketika masa myself during the pandemi. pandemic. The steps Langkah that yang had harus to be dilakukan taken belum tentu were not populer, necessarily tapi popular, but benar were secara correct kepakaran. according to the expert. Di sisi On the lain, other hand, the publik public and dan sebagian dari some pengambil kebijakan policymakers masih still did belum not menyadari realize what apa this ini was. The pandemi pandemic itu dan is apa and what is the implikasinya. implications. Disitulah That's where we will kita witness akan menyaksikan apa yang is digambarkan described di in buku this ini book about tentang the death matinya of expertise kepakaran ketika dalam when proses in the process demokrasi itu democratic terjadi. occurs. Jadi, So, what apa yang we bisa kita lakukan? can Nah, do? si Well, penulis the buku author ini, of this Nichols, book, Nichols, dia tidak he menyarankan does not kita untuk advise us to menerima simply begitu accept saja what apa yang dikatakan experts pakar says. juga. Skepticism is Skeptisisme healthy. itu sehat, Skepticism is skeptisisme itu important, penting, but we tapi need to kita perlu distinguish membedakan antara healthy skeptisisme yang skepticism sehat and a total dan rejection penolakan pada of ilmu, science penolakan yang tidak that memiliki has no dasar. basis. Jadi So buku this book ini invite mengajak kita us untuk to bisa be able to menghargai appreciate keahlian, expertise, untuk to be bisa able to berpikir think kritis, critically, untuk to want to mau keep terus learning, belajar, to to learn, learn to unlearn. Karena because the dunia world makin is hari getting makin more kompleks complex every dan day, kita and we need membutuhkan expertise kepakaran urgently itu lebih urgent than daripada in the era-era previous sebelumnya. era. Karena itu, Therefore,
Buku The The Death of Expertise ini adalah buku yang provokatif, buku yang penting. Dia mengajak kita merefleksikan bagaimana memandang pengetahuan, bagaimana memandang kepakaran, bagaimana memandang peran dari pakar di era yang penuh informasi ini. Nah, jadi buat semua yang tertarik untuk menggairah di dalam topik ini, saya rekomendasikan baca buku ini. Mungkin saja kita tidak selalu setuju dengan apa yang dikatakan Nichols, penulis buku ini. Tapi saya jamin buku ini akan membuat semua kita ikut berpikir. Dan kalau ada yang sudah baca atau sedang baca, tuliskan pandangannya. Apakah setuju atau tidak dengan argumen Nichols? Dan kalau punya pendapat yang berbeda, tulis di bagian komen, jelaskan pendapat Anda. Karena ini menarik sekali. Dan dengan ini, maka harapannya nih, sadar bahwa pengetahuan, pengalaman itu bisa terakumulasi dalam pribadi pakar. Dan bila kita menghargainya, maka kita bisa mendapatkan manfaatnya secara optimal. Tapi bila kita tidak menghargai, maka kita akan tidak bisa mengoptimalkan manfaat dari itu semua. Selamat membaca. Thank you. So that is my interpreting practice. See you on the next video. Thank you.